Saya ndak apa-apa, Bu. Silahkan memulai. Ya, Nggih, langsung nggih niki nggih. ya, Assalamualaikum silahkan. warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Yang kami hormati Prof. Irin dan Bu Dr. Rita serta kawan-kawan sahabat-sahabat pembahas dan presentator, ada saya Hamidullah Ibda, nanti disusul Mas Muhammad Abduh dan Mas Ali Fahrudin. Mohon izin untuk kesempatan pertama ini saya sendiri memulai karena sudah sesuai jadwal yang disusun Mas Roes. Mohon izin share screen ya. Di monggo. Nggih. Sesuai dengan sampun kelihatan ya. Sesuai dengan Lagi, lagi proses. Oh, ya, nggih, sekarang nggih. kelihatan. Eh, untuk judul saya sesuai dengan yang sudah ditentukan dan sudah saya susun proposal di mata kuliah proposal dan juga sudah kami konsultasikan kepada promotor dan kopromotor adalah guru sekolah dasar profesional era digital study grounded theory. Sesuai dengan proposal yang sudah saya kirim di Google Classroom kemarin bab 1, ada beberapa masalah yang kami angkat ya dari beberapa yang sudah kami susun dari judul apa sih sebenarnya dari problematika sekolah guru sekolah dasar profesional era digital. Jadi yang pertama yang kami angkat adalah era digital ini atau yang disebut abad 21 atau yang disebut pula dengan era revolusi industri 4.0 atau society 5.0 berdampak pada kemampuan guru dalam menjalankan profesinya dari berbagai aspek ya, utamanya di dalam teknis pembelajaran. Kemudian yang kedua, masih banyak sejumlah guru sekolah dasar utamanya yang resisten terhadap perkembangan teknologi digital. Padahal hal ini tentu sangat tidak tepat atau paradoks karena perubahan zaman utamanya digitalisasi itu menjadi sebuah keniscayaan ya di dalam konteks pendidikan. Dan guru ketika sudah menguasai itu tentunya akan lebih percaya diri ya ketika sudah mampu mengoperasikan teknologi digital, karena pembelajaran saya yakin lebih apa ya, inovatif, kreatif, menyenangkan dan seterusnya. Apalagi sejak pandemi mau nggak mau harus mengharuskan guru menguasai teknologi digital seperti itu. Nah, untuk era digital sendiri ini sesuai dengan masukan-masukan yang ada memang ada batasan ya dan ada indikatornya. Pertama, peningkatan volume data, ada kekuatan komputasi, konektivitas. Kemudian yang kedua ada munculnya analisis, kemampuan dan kecerdasan bisnis. Dan yang ketiga terjadinya bentuk interaksi baru antara manusia dengan mesin. Yang keempat, perbaikan instruksi transfer digital ke dunia fisik, robotika, 3D printing dan seterusnya. Nah, dalam konteks ini, guru selain dituntut profesional berdasarkan undang-undang guru dan dosen, guru juga harus menjalankan peningkatan profesionalisme di era digital. Dalam sebuah riset juga disebut bahwa kemampuan guru profesional setelah sertifikasi dalam menjalankan tugasnya seperti membuat RPP dan melaksanakan pembelajaran sudah baik ya, namun penguasaan teknologi perlu ditingkatkan seperti itu. Artinya belum maksimal lah kira-kira. Nah, realitasnya ini sempat mendapat masukan ya bahwa program pendidikan profesi guru yang outputnya adalah sertifikasi guru atau guru profesional ya, belum menjamin atau tidak menjamin profesionalisme guru sekolah dasar. Bahkan kalau hasil diskusi kemarin itu, kalau dokter semakin tua semakin profesional, tapi kalau guru sudah sertifikasi mendapat tunjangan kok rasa-rasanya banyak yang kurang profesional, meskipun sejumlah guru atau pakar juga mendebat hal itu ya. Kemudian sejumlah riset yang kami kutip juga menyebut ya, PPG tidak berdampak positif terhadap peningkatan pengetahuan dan keterampilan guru sebagai guru profesional, dan masih banyak guru yang lemah dalam melakukan inovasi dan pengembangan bahan ajar online. Ketidaksesuaian materi PPG dengan realitas di dalam kelas, kemudian juga penyediaan sarana, alat, media yang utamanya berbasis digital itu kurang meningkatkan ya profesionalisme mengajar. Nah, didukung pula dengan problem indeks pengembangan ini, kayaknya masih yang lama belum saya edit ya. Yang terbaru itu sudah ada kenaikan di 2021, tetapi ini tentu masih jauh dari harapan ya, utamanya jika kita bandingkan dengan di negara ASEAN seperti itu. Kemudian mutu di PISA juga masih belum menempati
angka yang menyenangkan bagi Indonesia, karena kita juga masih terendah ya, peringkat 10 terendah dari 78 negara dengan angka 371 untuk membaca, 379 untuk matematika, dan 396 untuk sains. Kemudian juga ada problem tahun 2018 itu UKG yang intinya kompetensi sangat hanya sedikit ya di atas skor minimal kelulusan. Utamanya juga berkaitan dengan guru-guru ASN utamanya ya, dan perlu dilakukan UKG ulang seperti itu. Nah, kemudian yang ke-8 ini guru sekolah dasar profesional memang sangat berkaitan dengan 3 faktor yang cukup penting ya. Jadi ada aspek kompetensi, kemudian sertifikasi, dan tunjangan profesi. Sertifikasi ini bukan tunjangan secara pemberiannya ya, tapi proses mulai dari pendidikan profesi guru sampai mendapatkan gelar atau memang sudah profesional dengan bukti sertifikat pendidik profesional itu. Nah, di dalam konteks ini Kota Semarang utamanya yang akan menjadi objek penelitian saya ini memiliki keunikan karena sudah banyak guru-guru SD yang mendapat pelatihan ya. Dan ini nanti menjadi best practice ataupun menjadi objek karena yang akan diteliti adalah yang sudah mendapatkan pelatihan, utamanya bagi guru sekolah dasar profesional itu yang seperti apa ya. Dan ini berkaitan dengan penerapan pembelajaran berbasis e-learning, kemudian juga termasuk bidang kinerja informasi, ada ekonomi, kontrol, efisiensi, layanan yang sudah menunjukkan kategori baik dari beberapa riset yang saya kutip itu. Kemudian guru di Kota Semarang telah mengembangkan pembelajaran berbasis virtual, augmented reality, digital, multimedia, dan game yang disesuaikan dengan tingkat perkembangan umur anak. Dan ini tentu menandakan bahwa guru di Kota Semarang perlu digali ya, kira-kira guru sekolah dasar profesional di era digital dalam konteks Kota Semarang itu yang seperti apa. Jadi itu yang nanti akan menjadi sebuah objek kami. Kemudian yang poin kedua, identifikasi masalah. Mungkin ini masih banyak perlu masukan ya. Yang pertama, masih rendahnya mutu pendidikan Indonesia ditinjau dari segi literasi, numerasi, sains. Hal ini juga tentu berdampak atau dampaknya dari guru sekolah dasar profesional ya yang belum memadai, kira-kira itu. Kemudian yang kedua, jenjang pendidikan, pelatihan, program PPG, dan sertifikasi memang tidak menjamin profesionalisme guru sekolah dasar. Kemudian yang ketiga, belum terstandardisasi guru sekolah dasar profesional era digital itu yang seperti apa ya, yang utamanya juga menyesuaikan dengan peranti teknologi. Dan yang keempat, masih belum maksimalnya guru sekolah dasar dalam menguasai teknologi digital untuk mendukung pembelajaran. Yang kelima, guru-guru SD di Kota Semarang telah banyak dilatih dan mampu mengembangkan pembelajaran berbasis digital, namun definisi konsep ataupun istilahnya model ataupun teori tentang guru sekolah dasar profesional era digital itu yang seperti apa. Kemudian yang ketiga, fokus dan rumusan masalah. Ada beberapa aspek. Fokus penelitian ini pada guru sekolah dasar profesional era digital. Meskipun guru profesional telah diatur regulasi oleh pemerintah, namun hal itu tidak menjadi fokus dalam penelitian ini karena ada beberapa hal yang memang harus disesuaikan ya. Alasannya karena profesional yang dimaksud dalam regulasi secara rinci tidak bisa dijadikan konsep atau dasar bagi guru untuk terus-menerus menyesuaikan kondisi perkembangan era digital. Artinya perlu diupdate, dan memang pisau kerangka konsep dari aspek yuridis di Undang-Undang Guru dan Dosen itu sudah ada ya, tapi perlu disesuaikan gitu kira-kira. Kemudian berdasarkan observasi awal dulu di lapangan terhadap sejumlah guru-guru SD itu, mereka secara mandiri dan otodidak melakukan penyesuaian zaman ya dengan melakukan inovasi dalam pembelajaran, khususnya sejak awal pandemi. Jadi mereka membuat komunitas melalui guru-guru yang tergabung di PGRI maupun IGI. Itu di Dinas Pendidikan juga diberikan semacam platform beberapa aplikasi, tapi belum saya deteksi apa saja, tapi sudah mengembangkan beberapa channel YouTube perwakilan per kecamatan atau Korsatpen. Jadi nanti akan menjadi arah dari guru-guru sekolah dasar profesional era digital di Kota Semarang itu seperti apa. Kemudian rumusan masalah, bagaimana kompetensi guru sekolah dasar profesional era digital. Kemudian yang kedua, bagaimana strategi membangun guru sekolah dasar profesional era digital. Dan yang ketiga, bagaimana dampak guru sekolah dasar profesional era digital bagi kemajuan mutu pendidikan dasar. Yang keempat, tujuan penelitian. Ini jelas lah untuk mengetahui ya,
mengetahui konsep atau teori guru sekolah dasar profesional era digital, karena sifatnya ini adalah ke grounded teori. Jadi nanti kita menggrounded dari akar bawah lah, dari tanah, gampangannya ground ya, mengumpulkan kalau bahasanya Pak Haryanto itu kepingan-kepingan konsep-konsep praktik-praktik yang dilakukan guru-guru yang sudah sertifikasi, yang sudah mendapat pelatihan, yang sudah melakukan praktik profesionalisme utamanya di dalam pembelajaran di era digital itu seperti apa. Kemudian manfaat penelitian, saya kira ini secara umum ya, untuk dari aspek teoretis ya, mengkaji teori atau konsep yang sudah ada tentang guru sekolah dasar profesional era digital dan berupaya ya menemukan konsep atau teori baru terkait topik tersebut. Kemudian manfaat praktisnya jelas untuk penjelasan rasional logis untuk lembaga pendidikan dasar, prodi, dinas dan lain sebagainya. Kemudian juga bisa masukan kepada pemerintah dan memberikan kontribusi untuk penelitian berikutnya. Saya kira itu sekilas tentang gambaran bab 1 saya. Kayaknya ada beberapa, mohon maaf belum saya update terkait revisi yang kemarin terbaru. Monggo kepada pembahas selanjutnya saya berikan waktu secukupnya, Mas Wahdan kalau tidak salah. Mana Mas Wahdan ini? Sudah siap? Ini Kurit kita dulu atau Mas Wahdan dulu? Monggo, saya manut. Saya biasa terakhir aja. Penguatan dari berita terakhir mawon biar lebih lengkap. Oke, terima kasih. Saya tidak banyak-banyak nih ya Mas, tidak ya. Saya menemukan beberapa tulisan ya, mungkin masih belum sesuai dengan EBI ya. Sekarang IED 5 Mas. IED 5. IED versi 5 sekarang. EBI sudah tidak laku. Udah nggak laku. Update memang. Ya. Baik. Kemudian alur dari latar belakang ini masih menyorot pada kompetensi umum guru. Ya. Jadi isu utamanya masih kompetensi umum guru. Saya belum melihat ya, atau mungkin saya terlewat satu bahasan yang mungkin lebih dikerucutkan pada kompetensi digitalnya. Ya. Nah, sebenarnya ini di paragraf ketiga mungkin sudah disebutkan misalnya indikator peningkatan digitalisasi di era digital dan industri 4.0 ya, ada volume data, kekuatan komputasi dan seterusnya. Nah, saya kira ini dasar teori ini dari Adriani Pepi ini bisa akhir dari latar belakang ini. Nah, bagaimana gambaran guru-guru di Indonesia terkait dengan 4 faktor ini ya, mungkin itu lebih menguatkan. Kemudian yang kedua, identifikasi masalah ya, rendahnya mutu pendidikan Indonesia ditinjau dari sisi literasi. Hal ini merupakan dampak dari kemampuan guru profesional yang masih belum memadai. Nah, yang kedua mungkin PPG dan sertifikasi belum sepenuhnya menjadi indikator guru profesional di era digital. Nah, ini jelas ini masih awang-awang ya, bukan masalah karena memang belum terumus. Ya, justru inilah nanti menjadi pertanyaan dari penelitian ini. Ya, tidak muncul di identifikasi. Kemudian berikutnya mungkin tujuan ini saya kira harusnya selaras dengan rumusan, fokus dan rumusan saja, tidak perlu macam-macam, ada FGD, ada macam-macam ini ya, difokus saja di situ, nanti FGD muncul di bab 3 saja. Kemudian manfaatnya mungkin lebih spesifik ya, nanti manfaat apa yang bisa kita berikan dari penelitian ini.
dibandingkan sekedar memberikan masukan bagi pemerintah khususnya Mendikbud. Ini kan terlalu remeh-temeh untuk disertasi ya. Harusnya lebih tinggi daripada itu, misalnya bisa memberikan untuk kebijakan ya yang terkait dengan pendidikan profesi guru ataupun kurikulum di LPTK dan seterusnya. Ya saya kira itu yang bisa saya tangkap. Terima kasih. Terima kasih Mas Wahdan. Sebelum ke Bu Rita, mungkin monggo teman-teman jika ada masukan, kritik, pertanyaan juga boleh lah. Karena sifatnya ini membahas ya, biar semakin banyak masukan juga nanti akan semakin memperbaik dari bab 1 yang sudah saya tulis ini. Monggo teman-teman. Mas Al, kayaknya mau ngomong ini Mas Al. Ini perlu minta masukan mungkin para guru ya atau kepala. Ini ada Bu Ani, Bu Wulan, siapa lagi ini? Monggo jika ada masukan. Karena yang tahu real di lapangan ya. Tidak ada teman-teman? Katanya tidak ada. Oh, Oh, tidak Ani, ada. monggo. Tidak ada, Oh, sudah tidak ada. baik. Katanya tidak ada Bu Rita, monggo jika tidak ada saya serahkan ke Bu Rita. Baik, terima kasih Mas Ibda. Jangan-jangan pada ngantuk ya. Mas Ibda, Nggih, Bu. coba tanya sama Bu Ani terkait dengan penelitian ini. Apa yang mau ditanyakan Monggo, Bu Ani. terkait dengan rumusan ini? Bukan Mas Ibdanya sebagai peneliti. Oke. Ya. Rumusan masalah. Bu Ani, untuk bagaimana kompetensi Ya. guru SD profesional era digital? Nah, Oh, sebentar, jangan dijawab Mbak Ani. iya, Bu. Mbak Ani paham nggak pertanyaan itu? Kompetensi guru di era digital ini sepemahaman saya, Bu, gak apa-apa. Kira pertanyaan saya dari pertanyaannya Mas Ibda, Mbak Ani enggak? Yang dimaksud kompetensi guru SD profesional, ngerti nggak maksudnya? Prof, itu kalau menurut saya, Bu, guru yang profesional yang bagaimana begitu ya? Nah, ya itu, tanyakan kembali ke Mas Ibda, benar nggak pemahaman saya? Kemudian ngerti nggak yang dimaksud Mas Ibda era digital itu apa? Ditanya balik, Mbak Ani. Iya, 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 iya. Nah, Ya. jadi sebenarnya begini. Pertama, disertasi yang bagus itu salah satunya dia mudah dipahami, ya kan? Jadi Recording in siapapun, progress. apalagi ini di dalam bidang pendidikan, mestinya teman-teman pendidikan itu sudah tahu sebenarnya ini itu unsur keterbacaannya, arahnya proposal ini kemana, begitu. Jadi yang pertama jelas saya lihat ini saya tuh agak sedikit riwil gitu terkait dengan tata tulis ya, karena dengan penulisan kalimat yang betul, sambung menyambungnya kayak gitu ya. Jadi kita arahnya tahu kemana ya. Nah di sini kan ada 3 hal gede banget ya Mas Ibda itu sebenarnya ingin jawab ya. Nah bagaimana kompetensi guru SD profesional era digital ya? Bagaimana strategi pengembangan guru SD profesional era digital? Bagaimana pemeliharaan guru SD profesional era digital bagi kemajuan mutu pendidikan dasar? Ya. Pertanyaan saya juga, Mas Ibda, ini dijawab oleh guru-guru di lapangan. Ya, kalau karena ini arahnya ke grounded teori, jadi nanti kita tidak tanya, tidak tanya ke guru tentang apa rumusan masalah ini,
tapi kita living, hidup ataupun mengamati, observasi, bahkan FGD dengan guru-guru kita mengamati langsung kompetensi guru sekolah dasar profesional itu yang seperti apa gitu. Nanti arahnya Iya, seperti itu. yang nanti gambarannya seperti apa? Nih Prof Irin udah hadir nih Yeah. dari Arab nih. Terima kasih kami berikan kepada Bapak Ketua LPPM yang telah Ya, jadi Mas Ida, ini kan tadi subjeknya guru-guru. Yeah. Apakah dengan bergaul bersama guru itu sehari-hari observasi, habis itu dapat membangun bangunan teori? Ya, karena ini adalah grounded teori, jadi ibarat secara sederhana itu yang saya pahami, kita menggrounded dari yang sudah ada, yang sudah praktik di lapangan terkait praktik guru dalam menjalankan profesinya sebagai guru SD profesional di era digital, dalam arti di sini mulai dari kompetensi pedagogik dan kompetensi profesional, dan itu kita arahkan kepada apa yang dikuatkan di dalam PPG, tidak ke sosial dan ke kepribadian seperti itu. Iya. Iya, apa ya yang membedakan antara kompetensi guru profesional di era digital dan tidak digital? Nah, Jadi dari rumusan masalah pertama saja, ya ada permasalahan apa di situ sehingga ini akan diarahkan untuk menjawab pertanyaan itu. yeah. Sangat berbeda Bu kalau hemat dari latar belakang ini ya. Sebenarnya kalau dulu sebelum era digital abad 21 atau revolusi industri itu hadir, memang profesional atau kompetensi profesional ini hanya mengarah kepada hal-hal yang administratif ya, misalnya mulai dari perencanaan dia RPP-nya lengkap, kemudian ada penilaian kinerja guru dan seterusnya. Akan tetapi era digital ini, Ya, sebentar. Itu ada dasarnya dari peraturan pemerintah. ada Bu di Undang-Undang Guru dan Dosen Ada. anjir. Oke, nah sekarang yang di era digital itu ada undang-undangnya tidak? Sependek sepengetahuan kami memang belum ada untuk updating Nah. di era digital itu Bu. Tapi Ya. untuk kompetensi dasarnya Ya. tetap ada. Itu muncul di bab 2 sebenarnya, yang indikator guru sekolah dasar profesional era digital itu. Iya, jadi ini ngarahnya kemana? Jadi artinya begini, ketika kita menjadikan ini, mestinya kan berawal dari adanya permasalahan. Pertama terkait dengan kompetensi. Yeah. Jadi semua itu diarahkan ke pertanyaan, pertanyaan penelitian yang muncul, ya. Rumusan kita itu kan kemarin fokus, ya, konsisten, kemudian berkesinambungan. Jadi apa yang ditulis di belakang itu semua didahului di depan, ya. Nah, ada permasalahan apa yang terkait dengan kompetensi guru SD profesional era digital? Nah, ini diartikan dulu, maksud saya. Jadi permasalahannya apa terkait dengan kompetensi guru SD profesional? Jangan-jangan permasalahan itu mau di era digital, mau tidak digital, itu sama. Sehingga harus ada data-data yang menunjang itu. Kita terjemahkan dulu. Yang dimaksud era digital ini tuh apa? Dan lingkupnya itu sampai seberapa dan dimulai dari guru tahun kapan gitu. Ya kan? Kalau di depan Mas Ibda itu sudah bagus menjelaskan tentang apa dan bagaimana terkait dengan era digital. Tapi konteksnya di guru. Ya, jangan-jangan permasalahan PPG yang sudah tahunan itu, yang hasilnya gitu-gitu aja, yang sudah diungkap oleh Mas Ibda, itu ternyata nggak ada kaitannya dengan era digital. Gitu. Sehingga apa sih arti pentingnya, kenapa itu dicuatkan? Apakah ada permasalahan khusus yang dikaitkan dengan munculnya era digital sehingga kompetensi guru ini masih dipertanyakan? Gitu, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, strategi pengembangan guru SD profesional era digital. Apakah pertanyaan, makanya saya tadi mengacu pada apakah undang-undang yang terkait dengan guru dan dosen dan berbagai macam permen, ya, dari Permendikbud yang dimulai dari yang ngurusi tentang kompetensi siswa SD dan kompetensi gurunya,
itu sebenarnya sudah ada gitu ya, sudah ada dan sudah pakem gitu. Nah, sehingga ya, apakah pertanyaan berikutnya, apakah ada aturan baru sehingga ada perubahan, sehingga guru ini strategi pengembangannya harus berbeda. Saya khawatirnya gini gitu Mas Ibda, ketika ya apapun namanya, mau sebagai observasi partisipan istilahnya kan, mau bergaul dengan guru. Nah, yang diamati adalah guru-guru yang seperti itu, bagaimana mereka itu bisa memunculkan satu teori tertentu gitu ya. Jadi ini seperti jeruk makan jeruk kalau saya. Yang tadi kan kata Mas Wahdan, ini tuh dalam tataran kebijakan lagi. Nah, kalau yang ditanyakan orang yang sama, dia akan menghasilkan sesuatu yang sama. Ya kan? Artinya strategi pengembangan guru SD profesional era digital ini juga jadi pertanyaannya sama Mas Ida. Ini jadi seperti pertanyaan yang menggelitik. Ya, era digital itu dari apakah apa, jangan-jangan ya strategi pengembangan guru SD yang mau-maunya gitu-gitu saja kayak gitu. Ya. Begitupun dengan bagaimana pemeliharaan atau maintenance guru SD profesional era digital. Pertama, ada apa dengan era digital dalam konteks pendidikan kita? Ya. Ada apa era digital ini terkait dengan kompetensi guru? Ada masalah apa selama ini? Data-datanya harus menunjang, ya. Dan bagaimana gitu? Kalau kita hanya semacam case terkait dengan PPG saja, menurut saya itu tidak terlalu kuat. Kalau kalau yang nomor 2 ini dipertanyakan, ya, strategi pengembangan guru SD profesional era digital. Yang ketiga, terus bagaimana maintenance ya bahasanya masih di sini, guru SD profesional era bagi kemajuan atau untuk pendidikan dasar. Saya itu nggak kebayang gitu, data-data yang akan diambil itu sebenarnya gimana ya? Itu sesuatu hal yang besar sekali dan sangat mungkin itu biasnya kuat banget. Yang ditanya adalah guru sebagai subjek yang mengoperasikan jalannya pendidikan. Nah, dia ditanya tentang kompetensinya, nanti jeruk makan jeruk itu tadi, kecap selalu nomor 1. Iya kan? Iya kan? Kayak gitu. Nah, jadi ini harus hati-hati karena memang di sini harus kuat ya untuk memunculkan satu konstruk teori ya, sampai pada akhirnya menghasilkan ini loh kompetensi guru SD profesional era digital. Jadi harus hati-hati. Jangan-jangan kita ini salah ya, salah subjek kemudian belum diartikan. Ya, salah mengartikan fenomena yang ada ya. Nah, jadi di sini itu juga ya dari mulai saya tadi mencoba baru sempat baca punya Mas Ibda itu sepintas ya. Jadi misalnya juga di Semarang dianggap memiliki keunikan sendiri karena sudah gini-gini. Oh, kalau dibandingkan Jogja kalah Semarang. Dari cerita alasannya karena di Semarang guru-guru banyak pelatihan. Lah di Jogja seminggu berapa kali guru dilatih gitu. Jadi artinya itu juga tidak kuat gitu ya, belum kuat. Jadi carilah alasan-alasan yang menguat terkait dengan ini gitu ya. Nah, jadi ini ada beberapa pertanyaan dasar, saya mana datanya, dan namun realitasnya masih banyak guru menolak perkembangan teknologi digital. Ketika kita bicara gitu, kita ngomongnya guru yang jangan-jangan bukan guru di Semarang, konteksnya di Semarang kota besar ya. Jadi ini disesuaikan dari awal ya, dari awal terkait dengan penulisan ini sehingga sangat kuat semua itu mengarah kepada rumusan masalah tadi. Pertama sih identifikasi masalah ya. Jadi identifikasi masalahnya juga masih saya bertanya-tanya gitu loh. Ini tuh terlalu luas dan gede sekali dan saya bayangin kalau di lapangan itu biasanya tinggi banget loh Mas Ida. Ya. Nah, jadi di sini misalnya ya dari identifikasi masalah kan kita ngambilnya sebenarnya B itu menelurkan C menelurkan D. Tapi nggak ada itu, nggak nyambung ya.
Jadi di sini masih rendahnya mutu pendidikan Indonesia ditinjau dari sisi literasi, numerasi, dan sains. Ya. Bicara hal ini merupakan dampak dari kemampuan guru SD profesional yang masih belum memadai. Ya. Apa iya? Ya. Yang kedua, jenjang pendidikan, pelatihan program PPG dan sertifikasi yang belum sepenuhnya menjadi indikator guru SD profesional era digital. Mosok, ya kan? Selagi masih ada pertanyaan-pertanyaan begitu karena di depan penjelasannya belum kuat. Ya, mosok sih. Tiga, belum terstandarisasi, strukturalisasi, susah banget bahasanya ini, sangat filosofis. Ya. Kategorisasi atau pola guru SD profesional yang harus menyesuaikan dengan era digital. Dan langsungnya itu sebenarnya maunya kemana ya? Saya nggak paham kalimatnya. Yaitu tadi filosofis tadi ya Mas. Oh, tidak. Masih belum maksimalnya guru SD dalam menguasai teknologi digital untuk mendukung pembelajaran. Guru-guru SD di Kota Semarang telah banyak dilatih dan mampu mengembangkan pembelajaran berbasis digital, namun belum terbentuk pola atau guru SD profesional era digital. Lah ini aja kan masih mau dicari. Kok kita sudah mengatakan belum terbentuk pola atau model guru SD profesional era digital. Ya kan? Kan mau dicari ini masih. Mas Ibda kan pengennya nyari itu, ya. Nah, jadi karena dasarnya guru profesional era digital itu kan belum ada, sehingga pengen dibuat ini oleh Mas Ibda. Ya toh? Boleh merespon? Ya, silakan. Jadi sepaham saya memang untuk grounded itu boleh ada teori, boleh tidak. Bolehnya itu karena ada dua madhab ya, antara Strauss dan siapa satunya? Saya lupa malah namanya. Memang dari dua tokoh itu yang menulis The Discovery of Grounded Theory itu, kalau kita ke lapangan untuk grounded itu harus ada teori atau konsep guru sekolah dasar profesional era digital. Kemudian yang kedua, Glasser dan Kloslows. Ya. Yang kedua, tidak perlu banyak teori, justru nanti akan bias. Nah, tetapi kemarin hasil masukan-masukan, memang kerangka teori yang kita ambil itu dari Undang-Undang Guru dan Dosen itu, Bu. Kemudian saya juga mengutip beberapa jurnal itu di bab 2 sebenarnya sudah ada indikator tentang guru sekolah dasar profesional era digital itu apa saja, itu sudah ada di bab 2 sebenarnya. Nah, apakah itu nanti saya perkuat sedikit di bab satunya atau bagaimana, Bu? Mohon arahan, karena kalau kita mengacu ke undang-undang memang sudah pakem itu ya, tetapi penyesuaian di era digital ini justru yang harus kita cari, kan belum ada teorinya itu, Bu. Yang saya masih bingungnya itu di situ untuk grounded itu. Iya, karena yang kita cari juga masih bingung. Ya justru bingung itu, Bu, perlu diteliti, Bu. Iya, tapi harus hati-hati tadi kayak gitu. Jangan-jangan era digital maupun tidak digital itu sama saja problemnya. Gitu. Tapi kalau di kan kita sudah punya aturan, beda, Bu. Sedikit di pendahuluan itu sebenarnya sudah beda ya. Karena ada disruption ya, fenomena revolusi industri itu semua harus berbasis paperless dan semua media pembelajaran juga berbasis digital. Nah, itulah sebenarnya problemnya di situ. Apa ya? Batasannya seperti apa ya Mas Ibda? Harus hati-hati karena ketika kita merumuskan ini, jangan-jangan kita masih membutuhkan itu. Tidak betul-betul misalnya ya, contoh tadi paperless dan yang lain-lain. Nah, memang di bab 1, di bab awal itu yang kemarin diingatkan oleh Prof. Irin bahwa kita tuh sudah mendudukkan diri istilahnya. Sebenarnya mau apa dan bagaimananya, gambarannya itu sudah jelas di bab 1. Itu. Nah, oleh karena itu permasalahan apa yang diangkat ya dengan pengertian yang memang itu saya misalnya jangan-jangan kompetensi guru profesional ini ada digital atau tidak digital itu ya sama saja, yang muncul ya gitu-gitu aja gitu. Ya, nah jadi itu harus hati-hati terkait dengan itu. Artinya di bab 1 itu kita betul-betul sudah mendudukkan diri. Kalau seandainya di peraturan pemerintah
di undang-undang guru dan dosen, kemudian dikuatkan oleh permen-permen gitu, PP dan permen-permen, ya itu sudah pakem kayak gitu. Terus apa sih sebenarnya hal baru yang akan kita cari terkait dengan itu? Gitu. Hal baru apa kayak gitu? Dan kemana gitu? Kita itu bertanyanya itu kemana? Kalau misalnya kita masih masuknya ke dalam kumparan guru itu juga, dia sebagai pelaksana, dia juga sebagai apa namanya pelaksana dari permen tersebut, dari undang-undang tersebut, ditanya nanti balik-balik nanti ke situ lagi gitu. Jadi maksud saya kita harus hati-hati ketika kita mendudukkan diri itu betul-betul berdasarkan dengan permasalahan yang memang betul-betul kuat yang ada di lapangan. Kemudian kita mencoba mengarahkannya kepada pertanyaan penelitian yang pada akhirnya kita mampu menjawab pertanyaan penelitian itu sesuai dengan yang sebenarnya yang tidak mengandung bias. Kalau menurut saya Mas Ida. Ya. Kalau tanya boleh Bu? Ya silakan. Untuk batasan guys, saya ini juga masukan yang saya masih mencari literatur agak sedikit belum menemukan ya. Batasan era digital itu, karena kalau dulu awal-awal itu ya revolusi industri 4.0, abad 21 secara substansi sama, tetapi era digital pada era yang mana itu loh, apakah langsung ada tahun atau mungkin semacam kondisi. Tapi kalau memang yang kuantitatif lebih enak memang berbasis tahun itu, apakah harus seperti itu? Karena nanti gambaran saya era digital itu ya sejak munculnya teknologi digital itu, kalau sesuai dengan perkembangan komputer sampai sekarang itu ya abad 21 tahun 2000 lah kira-kira. Iya, artinya di sini ada pembatasan Mas Ibda. Ya, mestinya dia berdasarkan referensi yang kuat. Ini dimulai dari kapan dan sampai kapan, dan itu juga kan akan mempengaruhi subjeknya. Gitu. Karena era digital juga terus sehingga berkembang kita soalnya. jadi tahu ini itu dalam konteks yang mana. Iya. Oleh karena itu, ya itu dimulai dari kapan, dan kita tuh harus membatasi diri. Ini tuh di bagian yang mananya. Jadi jangan sampai mana-mana gitu. Besar sekali yang kata saya itu ini adalah rumah besar yang sebenarnya kita tuh hanya perlu melihat yang utamanya saja. Gitu. Jadi tetap harus ada kalau menurut saya pembatasan dan istilah profesional di situ. Kalau misalnya guru saja kenapa? Nah gitu kan? Itu mungkin perlu direnungkan. Misalnya ya kompetensi guru kayak gitu ya, tanpa profesional, karena ada penambahan istilah itu mestinya akan menambah penjelasan sebagai ciri khas dari guru itu yang membedakan antara non profesional dengan profesional. Ya, seakan-akan kan guru itu ada seperti itu jadinya. Nah, jadi yang sama aja kemarin ya, pas siapa ya, Mas Al kalau nggak salah, ada literasi apa atau Mbak Hesti gitu ya. Digital literasi. Kenapa literasi kritis? Ya, iya. Jangan-jangan pada masa usia itu dia cukup literasi saja, ya, bukan literasi istilahnya literasi kritis. Jangan-jangan seperti itu. Nah ini juga. Jangan-jangan kita tidak perlu membawa itu di apa namanya dibawa-bawa gitu. Jadi ini merupakan satu pertanyaan atau PR sendiri gitu Mas. Monggo Bu Irin. Monggo Prof Irin, jika ada tambahan ya. lagi. Ada. Ya, beliau ada. Irin bilang menyimak dulu. Oh ya, oke. Beliau Ya. ada chat Ibu. Siap ya, baik. Oh ya, oke. Ya. Kita lanjut dulu, nanti masukkan lagi ya Mas Tiga. Ini kan jadi bahan pertimbangan. Siap. Yang jelas apa yang kalau begini akan berakhir dengan pertanyaan-pertanyaan penelitian, semuanya mengarah ke sana dan berdasarkan yang sebenarnya data-data dari kajian-kajian sebelumnya plus data-data empirik itu sangat kuat, yang pada akhirnya semua itu mengarah untuk menjawab perlunya menjawab dari pertanyaan penelitian gitu. Jadi semuanya nyambung gitu ya, itu. Oke. 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 Prof.
Silahkan dioper. Oke, Ini terima ke kasih siapa? Bu Dr. Rita Ya. telah memberi banyak masukan. Ini meskipun semakin pening tapi semakin baik nanti. Ya selanjutnya Mas Abduh ya. Silakan Mas Abduh waktu dan tempat untuk mempresentasikan. Nanti siap-siap pembahas ya, pembahas berikutnya. Dan teman-teman izin tarik nafas sebentar ya. Kayak apa ya? Oke, mohon maaf dulu Bunda, ini kalau malam sinyalnya agak bandel sedikit kan dengan lari, jadi misalkan nanti agak terputus apa ini, saya izin share screen sebentar. Oke, apakah sudah terlihat Bunda dan teman-teman? Ya. Sampun Mas Abduh. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, alhamdulillah, matur nuwun Bunda Rita atas kesempatannya, Mas Ibda sudah memoderasi dan teman-teman yang lain. Pada kesempatan malam ini saya coba memaparkan draft proposal khususnya bab 1 dengan judul pengembangan model konteks sensitif and responsive pedagogy atau CRP untuk meningkatkan motivasi belajar siswa SD berstatus sosial ekonomi yang lemah. Terkait kontennya ada latar belakang, identifikasi, pembahasan, rumusan, tujuan pengembangan, spesifikasi produk, manfaat pengembangan, dan asumsi pengembangan. Dimulai dari yang pertama yaitu terkait latar belakang. Latar belakang ini dimulai dari adanya kemiskinan atau poverty, di mana kemiskinan itu mengaruhi ketercapaian kemajuan pendidikan. Di mana di Indonesia sendiri masuk ke dalam proporsi populasi garis kemiskinannya adalah 10,1%. Sumbernya ASEAN Development Bank tahun 2021. Nah, poverty itu sendiri terkait poverty dilihat dari pendidikan ada dua sisi, yang dimana dua sisi itu bersifat intergenerasional. Ya, kemiskinan itu bersifat intergenerasional, artinya dari generasi ke generasi kemiskinan itu lingkarannya di situ terus, ya, seperti semacam lingkaran setan, ya, poverty itu kemiskinan. Nah, di mana ada dua elemen di dalam kemiskinan itu yang berpengaruh terhadap pendidikan. Yang pertama individu siswa itu sendiri, yang kedua adalah keluarga. Terkait dengan keluarga, kemiskinan dilihat dari segi pemenuhan kebutuhan makanan dan pemenuhan kebutuhan non-makanan. Nah, terkait kebutuhan non-makanan adalah salah satunya adalah sekolah atau pendidikan. Ya, karena berdasarkan beberapa literasi, keluarga dengan latar belakang sosial ekonomi yang rendah memiliki keterlibatan yang rendah terhadap pendidikan anak-anaknya, memiliki persepsi yang tidak baik atau menganggap sekolah itu hanya sebagai semacam rutinitas, bukan kebutuhan, karena kebutuhan utamanya adalah pemenuhan kebutuhan makanan, bukan non-makanan. Yang ketiga, dari sisi keluarga, fasilitasi diperhatikan, dan yang keempat adalah pendampingan terkait proses pendidikannya, proses ke sekolahnya. Nah, dari individu siswa itu sendiri, individu siswa yang dari latar belakang sosial ekonomi rendah, berdasarkan beberapa literasi, itu memiliki konsep diri yang konsep diri yang berbeda dengan siswa yang dari sosial ekonomi yang tinggi. Mereka memandang dirinya unik. Siswa yang memiliki sosial ekonomi rendah itu memandang dirinya unik, namun uniknya dalam segi artian negatif, apalagi jika di sekolahnya dia mendapatkan bantuan dana atau bantuan apapun itu, ya, dia menganggap dirinya berbeda dan menanamkan konsep kepada dirinya sendiri bahwa mereka adalah unik. Kemudian dari segi motivasi, karena tadi terkaitan dengan keluarga, karena keterlibatan dan fasilitasi serta pendampingan yang rendah dari keluarga, maka motivasi pun rendah, dan ini juga menyebabkan persepsi yang
juga persepsi terhadap sekolah juga menganggap siswa itu menganggap sekolah itu sebagai rutinitas saja supaya sama dengan yang lainnya, supaya ada kegiatan, bukan sebagai kebutuhan. Berikutnya dari sisi yang ketiga terkait guru yang mengajar atau guru yang mengabdi di sekolah dengan siswa ekonomi yang rendah juga memiliki persepsi menganggap bahwa siswa yang memiliki SSE rendah itu menurut beberapa literatur itu susah untuk dikembangkan, slow learner dan seterusnya, serta kurangnya pemahaman kenapa siswa yang dengan status ekonomi rendah itu kok cenderung memiliki label yang negatif. Nah, beberapa artikel, beberapa penelitian telah meneliti terkait bagaimana solusi yang telah dilakukan misalkan oleh pemerintah. Pemerintah sudah melakukan minimalisir terhadap ini, tapi dari segi materialistik, yaitu dengan memberikan bantuan dana. Bantuan dana itu oleh pemerintah sudah dianggap sebagai upaya untuk meminimalisir kesenjangan dari segi materialistik tentunya ya. Namun hal itu dianggap menurut beberapa ahli malah tidak efektif, justru menimbulkan efek ketergantungan terhadap siswa apalagi orang tuanya. Nah, maka diperlukan upaya lain dari segi pedagogi, dari sisi pendidikan, yaitu dengan mengajukan model pembelajaran. Meskipun beberapa artikel yang saya temukan ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 6 artikel yang telah membahas mengenai upaya dari sisi pedagogis, yaitu Virgo Pedagogy dari Munz 2007, kemudian Pedagogy of Engagement Gorski 2013, Nurture Through Nature dari Kamaso dan Rada 2015, Context Sensitive Pedagogy dari Reyes 2018, Culturally Relevant Pedagogy, Mitton dan Ane 2019, dan Purposeful Play Pedagogy dari Roberts 2021, di mana keenam model yang telah dikembangkan terdahulu itu mengandung beberapa hal, yaitu kontekstualitas, keterlibatan, relevansi, budaya, literasi, dan sensitivitas yang bertujuan untuk meningkatkan performa dan juga motivasi siswa dari latar belakang sosial ekonomi yang rendah. Kemudian identifikasi masalahnya ada 6. Yang pertama, belum ditemukannya upaya secara empiris pedagogis di Indonesia dalam rangka memfasilitasi siswa SSE rendah. Kemudian faktor mindset keluarga dengan SSE rendah terhadap pendidikan anak itu dampaknya negatif terhadap motivasi belajar. Yang ketiga, persepsi siswa yang SSE rendah terhadap diri sendiri dan guru perlu mendapatkan arahan dan bimbingan agar tidak berdampak negatif juga terhadap motivasi belajar siswa. Yang keempat, persepsi guru terhadap siswa berdasar SSE rendah perlu diperbaiki agar tidak berdampak negatif terhadap motivasi. Yang kelima, pendekatan yang selama ini diterapkan kepada siswa hanya dari segi materialistik. Yang keenam, belum dikembangkannya model pembelajaran yang memfasilitasi siswa SSE rendah agar mampu meningkatkan motivasi belajar secara kontekstual, khususnya konteksnya di Indonesia. Selanjutnya, terkait pembatasan masalah, dibatasi pada permasalahan terkait dengan persepsi siswa dan guru serta pendekatan pedagogis pada peningkatan motivasi belajar siswa dengan latar belakang SSE rendah, artinya nanti dikaitkan dengan pengembangan model pembelajarannya. Perumusan masalahnya ada 3, bagaimana model konteks sensitif and responsive pedagogy atau CRP yang layak. Yang kedua, bagaimana efektivitas modelnya. Yang ketiga, bagaimana kepraktisan modelnya. Selanjutnya, tujuan pembelajarannya adalah untuk menghasilkan model CRP yang dapat digunakan guru untuk memfasilitasi siswa dengan latar belakang ekonomi rendah sehingga mampu meningkatkan motivasi belajarnya. Spesifikasi produknya berupa buku model konteks and sensitive pedagogy CRP yang dapat digunakan guru untuk meningkatkan motivasi belajar siswa dengan latar belakang sosial ekonomi yang rendah. Manfaatnya secara teoritis, proses pengembangan produk ini dapat dijadikan sebagai pijakan atau referensi bagi peneliti yang lain yang akan mengkaji bidang serupa. Secara praktis tentunya produk ini akan bermanfaat bagi guru sekolah dasar, terutama bagi guru-guru yang berhadapan dengan siswa dengan status sosial ekonomi yang rendah.
asumsi pengembangan ya, pengembangan produk ini dilakukan atas dasar asumsi tidak semua permasalahan pendidikan yang terkait dengan ekonomi dapat diselesaikan dari sudut pandang material saja, tapi juga ada sudut pandang pedagogis yang belum banyak digunakan dan dengan sebagai pendekatan permasalahan khususnya di Indonesia. Demikian Bunda Rita dan teman-teman, saya stop share. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator, Mas Ibda. Baik, karena Mas Ibda sepertinya ada kendala ini, tidak muncul orangnya. Saya ambil alih. Oh, sudah ada. Silakan Mas Ibda, saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih. Kebelet tadi. Terima kasih Mas Abdul. Sekilas tadi memang berangkat dari problem kemiskinan sehingga berdampak kepada kelas sosial dan perkembangan dan di SD itu bagaimana. Monggo kepada pembahas untuk menyampaikan hasil kajian, tapi kayaknya ini perlu mendalami ya di masing-masing topik. Pembahasnya siapa ini? Saya lupa mana. Profesi. Ya. Mbak Esti. Oke, terima kasih Mas Ida. Sebenarnya saya amazed tadi ya, sempat wah ini apa ya yang mau dibahas sebelah mana ya. Ini sama-sama penelitian pengembangan kayak saya ya Mas ya. Ini Mas, ada pertanyaan basic mungkin dari saya. Berarti pengembangan model pembelajarannya Mas Abdul ini, apakah pengimplementasiannya nanti itu di satu sekolah yang khusus gitu Mas, yang khusus untuk misalnya sekolah yang memang masyarakatnya itu siswa-siswanya berasal dari keluarga yang ekonominya rendah, atau bagaimana? Bisa nggak model pembelajaran yang Mas Abdul kembangkan itu dia aplikasikan di sekolah yang itu heterogen gitu Mas? Jadi ada yang tinggi, sedang, rendah gitu. Itu tadi apa harus di sekolah khusus gitu? Itu sih yang dari tadi saya mengikuti pemaparan dari Mas Abdul, saya jadi pertanyaan ini modelnya bisa diaplikasikan di sekolahan model apa gitu? Ya, terima kasih Mbak Esti. Itu pertanyaan yang sama untuk diri saya sendiri sebenarnya. Maksud saya. Boleh dijawab itu Mas Abdul. Okay. Boleh dijawab kok. Baik. Kalau dilihat dari konteksnya, tantangan terbesarnya adalah ketika guru itu menghadapi siswa yang heterogen. Gitu. Ketika guru menghadapi siswa yang heterogen, ya, dengan proporsi ada siswa dari SSE yang rendah dan ada siswa yang SSE yang tinggi. Nah, harapannya nanti itu dengan model ini diterapkan pada siswa sekolah yang heterogen tadi itu. Jadi tidak khusus untuk sekolah yang semuanya berlatar ekonomi rendah. Tentu saja bisa diterapkan kepada kepada sekolah yang homogen, mungkin artinya kecenderungan atau dominan siswa dengan status ekonomi rendah. Namun utamanya nanti pada pada sekolah yang heterogen tadi itu. Gitu Prof Esti. Amin. Feedback ya Mas ya. Biasanya model pembelajaran itu kan membingkai seluruh aktivitas kegiatan belajar mengajar ya. Jadi nanti kalau sudah ke menjurus misalnya itu kan nanti strategi ya. Jadi dari model, kemudian pendekatan, metode, strategi, teknik, nah gitu. Jadi model ini kan bingkai besarnya. Kalau di bayangan saya, bingkai besarnya itu kan berarti itu berlaku untuk seluruh kelas gitu Mas. Nah, berarti nanti misalnya itu diterapkan di kelas yang heterogen itu kan
anak yang dari kelas menengah ke atas itu dia sendiri mungkin sudah merasa pede atau istilahnya berbeda lah sama anak yang datang itu. Nah, itu nanti bagaimana ya Mas ya? Ya justru itu, justru karena adanya kesenjangan antara siswa itu, jangan sampai guru itu hanya menerapkan satu model saja yang nantinya akan mengakibatkan siswa merasa kok ini terus yang diperhatikan, kok siswa-siswa ini terus yang dilibatkan, kenapa saya nggak dilibatkan, kenapa saya tidak dan seterusnya itu. Karena tadi kembali ke teori tadi, persepsi guru itu ketika di sekolah itu ada siswa yang miskin dan kaya tentu berbeda persepsinya, ada semacam sudut pandang guru itu ada bias di situ. Nah, maka harapannya dengan model ini guru tidak hanya menerapkan satu saja, tapi juga bisa mengkombinasikan, bisa mengintegrasikan model itu nanti masuk ke dalam kelas yang heterogen. Itu satu lagi ya Mas. 5 boleh. Model ini tuh ada nggak bayangan dari Mas Abdo, model ini cenderung cocok diaplikasikan di mata pelajaran apa gitu Mas? Oh ya, kalau nggak tahu nanti nasib kurikulum kita ke arah mana gitu ya. Kalau kurikulum kita nantinya ke Kumer ya di semua MUPEL bisa, ya di semua MUPEL. Tapi kalau nanti ganti menteri, ganti kurikulum lagi ya berarti sama di semua tema gitu ya. Istilahnya bukan MUPEL nanti ya. Di semua tema bisa, di semua MUPEL juga bisa. Tuh. Modelnya ngeri ya, luar biasa modelnya berarti. Ya, konsepnya harus ngeri dulu. Yang penting keretakannya dulu kan Mas. Sudah Mas. Oke Mas Abdo, makasih banyak. Mungkin itu lagi kepada moderator. Terima kasih Mbak Esti. Sebelum ke Bunda Rita, ada dari teman-teman, silakan. Ya, saya Mas Ida ya. Mas Watan. Ini saya malam ini kebetulan ketularan Mbak Prabandari yang suka membayangkan. Jadi tadi ada identifikasi masalah yang pertama tadi ya, bahwa SSE itu belum terpolakan gitu ya di Indonesia itu. Kalau kemudian ini penelitiannya pengembangan, saya jadi membayangkan betapa panjangnya prosesnya nanti. Jadi Mas Abdo harus memolakan dulu, mencari formula dulu, baru kemudian mengembangkan modul. Nah, mungkin kalau berkenan ini, mungkin kayaknya dirubah ke kualitatif dulu sebelum mengembangkannya. Penelitian ya, pengembangannya ya Bos. Pengembangannya nanti tahap selanjutnya postdoktoral. Postdoc gitu Pak ya. Iya. Oke, itu aja. Oke, terima kasih Mas Wadan. Ini kayaknya sederhana tapi substansial Mas Abdo, itu perlu dipertimbangkan itu ya. Yang lain monggo. Nggak ada? Mungkin cukup Bunda Rita. Selanjutnya mungkin Bunda Rita memberikan masukan penguatan. Saya persilakan. Makasih Mas Ibda. Saya juga ikut membayang-bayangkan ketularan virusnya Mbak Prabandari. Jadi Mas Abdu, ini pertanyaan lucu dari saya. Sebenarnya masalahnya apa toh? Masalahnya apa sih? Masalahnya apa sih? Masalahnya apa ya Bu? Masalahnya jadi ada apa dengan motivasi belajar dilihat dari sosial status ekonomi yang low income itu, ada apa sih? Oke, kalau berdasarkan kajian empiris dari beberapa artikel itu, motivasi siswa dengan status sosial ekonomi itu cenderung butuh penguatan, cenderung butuh perhatian yang lebih dari guru selama dari keluarga mereka tidak bisa mendapatkan
gitu. Jadi bukan masalah bisa membiayai sekolah saja atau tidak, tapi juga terkait perhatian, terkait persepsi orang tua terhadap anaknya sendiri, terkait motivasi orang tua terhadap anaknya sendiri dari latar belakang sosial ekonomi rendah itu perlu dikuatkan oleh guru di sekolah. Gitu. Ya. Pertanyaan kedua itu masalah itu ada di mana? Oke, kalau masalah itu ada di mana, ini sedang di mana itu artinya lokasi, Bu. Di mana ada lokasinya? Iya. Sudah lokus ini, Bu, ya. Oke, kalau di lokasi kemarin beberapa bulan yang lalu saya sudah sedikit mencoba-coba melakukan survei juga kepada sekolah-sekolah yang ada di Boyolali, di mana Boyolali itu termasuk salah satu kabupaten di Jawa Tengah dengan keluarga yang mendapatkan bantuan program keluarga harapan PKH terbanyak di Jawa Tengah selain Cilacap kalau nggak salah itu. Nah, maka saya inisiatif untuk mencoba mengambil sampling di beberapa kecamatan di Boyolali, begitu. Kalau nggak salah, kemarin saya ada 4 kecamatan, masing-masing kecamatan saya sampling 2 desa, masing-masing desa saya ambil sampling 2 sekolahan, gitu Ibu. Ya, tujuannya adalah tujuannya untuk mengetahui apakah guru ini benar-benar paham tidak terkait yang mereka hadapi, terutama terkait di survei itu saya juga menanyakan status sosial ekonomi siswanya, status sosial ekonomi siswa di sekolah itu bagaimana. Kemudian bagaimana performa mereka, bagaimana motivasi belajar mereka, dan apa yang guru lakukan untuk memfasilitasi untuk memastikan bahwa siswa dengan status ekonomi siswa SSRK itu belajar. Gitu. Ya, tadi pertanyaan saya Mas Abdul, ada apa dengan motivasi belajarnya? Mestinya sampling itu dilakukan untuk melihat motivasi belajar dari siswa yang khusus dari keluarga low income. Mestinya begitu. Jadi kan pertanyaan saya itu ada di mana, lokasinya di mana? Jangan-jangan karena gini, saya melihat kajian-kajian literatur yang dilakukan oleh Mas Abdul itu bagus, tapi di luar. Iya, betul. Nah, sementara itu masalah itu di luar sono, Mas Abdul akan membuat model, ya, membuat pengembangan model yang akan digunakan di Indonesia. Di Indonesia nggak ada problemnya. Jadi, ya kan? Jadi sama seperti tadi sebenarnya nyambung pertanyaannya Mas Wahdan gitu. Ketika kita melihat identifikasi masalah, belum ditemukan adanya upaya secara empiris pedagogis di Indonesia dalam rangka memfasilitasi siswa dengan yang berasal dari keluarga low income. Ya. Nah, kalau begitu tadi, hanya ini sebenarnya masalahnya ada di mana? Ya jangan-jangan itu masalah kalau di luar memang kesenjangan itu terlihat jelas dari kajian literatur yang dilakukan oleh Mas Abdul. Lah di Indonesia, gitu, sehingga mungkin saja perlu perlu data-data empirik yang terkait dengan motivasi belajar dari siswa. Jadi ada buktinya betul bahwa ini perlu dikembangkan. Lah kita ini membuat obat, buat model, tetapi untuk di luar, gitu. Sekali lagi kultur dan yang lain-lain itu harus diperhatikan. Sehingga ketika melakukan preliminary study tadi survei awal harusnya ya ada pemotretan perbandingan antara ya siswa yang berasal dari keluarga yang low income dan yang non low income dibandingkan motivasi belajarnya. Itu kan data kayak gitu kuat. Gitu. Ya sehingga kita tahu bahwa sebenarnya memang ada permasalahan terkait di situ. Nah, yang kedua, ya kalau kita mengatakan low income di sini, itu sebenarnya kategori mana yang kita akan pakai? Kategori low income itu Bu ya? Apa yang dimaksud dengan low income itu Bu ya? Poverty, kemiskinan, baik. Iya, karena kan berbeda-beda. Misalnya gini, mungkinkah ada data begini?
ada data misalnya yang dikatakan low income di daerah sini itu begini-gini atau secara nasional deh kayak gitu, sehingga kita jadi tahu betul gitu ya bahwa yang dinamakan low income di sini apa gitu ya. Jadi kalau saya suka ngelihat yang peritilan-peritilan begitu tuh semua harus jelas, karena apa, biar nanti bisa mewakili betul-betul dari apa yang hendak kita tuju gitu ya kan. Di depan sudah ada belum Mas Abdul? Saya kok tadi sepintas belum ada ya? Belum, di depan ya. belum ada ya. Malah ada di bab 2 di bagian apa namanya mungkin definisi poverty itu. Iya, itu dari mana? Kita merujuk lagi ke aturan yang ada di Indonesia. Sekali lagi itu jelas akan berbeda dengan di luar. Yang ketiga, pertanyaan saya, jurnal yang diacu terkait dengan siswa ini sebenarnya subjeknya usia berapa? Oke, jurnalnya bermacam-macam untuk usianya Bu. Tapi kebanyakan ada elementary students kebanyakan. Iya, nanti dipastikan lagi ya. Karena apa? Karena kalau dilihat dari sisi perkembangan kognitifnya anak SD sama SMP dan dilihat dari kebutuhan kalau SMP itu kan anak-anak sudah masuk pra dan remaja. Kebutuhan identitas diri, rasa malu apabila dia itu berbeda dari yang lain, itu sangat mempengaruhi kondisi jiwanya, sehingga mempengaruhi motivasi belajarnya. Tetapi nih anak SD emang ngerti. Pertanyaan saya di situ, sehingga perlu dibuktikan pertanyaan ini dengan kajian-kajian literatur. Ya, kajian literatur. Memang anak SD sudah berpikir bahwa saya begini, apalagi di sekolah-sekolah yang sekolahnya misalnya sekolah negeri, bukan sekolah yang memang sekolah swasta yang high class gitu ya, tapi sekolah negeri. Memang ngerti, tetapi dari sisi perkembangan kognitif memang itu diperlukan. Apakah itu memang mengganggu? Kalau ya parental involvement pada sekolah banyak buktinya. Penelitian kajian saya waktu S2 itu juga keterlibatan orang tua di sekolah, ya maksudnya itu, itu terbukti mempengaruhi bagaimana prestasi belajar si anak. Nah, kalau keterlibatan, tetapi kalau ini status sosial ekonomi anak-anak sudah bisa belum berpikir ala itu. Nah, sehingga tadi pertanyaan saya, itu jurnal yang dipakai jangan-jangan jurnal anak-anak ini, satu di luar, yang kedua itu remaja. Karena kalau di prapuber dan remaja, ya pubertas, pubertas, ya itu penting banget. Kalau dia berbeda itu betul-betul bisa kena, gitu ya. Nah, karena di situ ada istilah konformitas kelompok dan perkembangan sosial untuk sama dengan anak lain itu penting, sehingga itu berpengaruh. Nah, ini kalau anak SD gimana, gitu ya? Ini juga pertanyaan-pertanyaan menggelitik aja, ya. Kemudian ini terkait dengan konteks and sensitive pedagogi tadi ya menyebutnya hanya di paragraf terakhir Mas Abdul. Oh iya, betul. Nah, kan jadi pertanyaannya jadi banyak karena ini kan R&D. Kalau R&D itu bagaimana ya? Kita menginginkan bertujuan untuk mengembangkan model apa nih, CRP ya. Ya, CRP ini ya gitu ya. Nah, bagaimana selama ini ya gitu ya, selama ini model-model yang ada di sekolah yang digunakan oleh para guru untuk meningkatkan motivasi belajar siswa SD, ya apa sih yang dilakukan, upaya apa yang sudah dilakukan dan hasilnya seperti apa. Jadi ketika itu jadi ada dua ya. Satu, belum ada sama sekali padahal ada masalah terkait dengan motivasi belajar dari low income tadi ya, dari siswa yang berasal dari keluarga low income. Yang kedua, ya model yang diterapkan itu tidak oke kayak gitu. Jadi banyak bolongnya, banyak kurangnya sehingga perlu dikembangkan hal yang baru. Nah, itu kan yang menguatkan seperti yang saya katakan bahwa ketika kita mau membuat obat baru, obat yang lama tuh ada apa? Jangan-jangan obat yang lama tuh sudah bagus, cuman kita aja cari-cari masalah.
ya. Jadi nggak ada alasan di situ gitu ya. Jadi harus kuat gitu alasannya. Ini saya tadi kaget pas di awal kebanyakan cerita tentang low income ya, baru ya. Nah, terkait baru terakhir ada Virgo pedagogi. Nah, ini itu apa gitu perbedaannya dengan yang sisi apa ini? Konteks and sensitive pedagogi ini apa? Kayak gitu. Terus ada juga menggunakan metode purposeful play ya. Jadi apa gitu ya? Jadi sebenarnya kalau R&D kan habis-habisan kita itu tanda kutip menjual ya model yang akan kita kembangkan, dan itu berbasis apa, teori siapa, dengan kajian-kajian yang menguatkan sehingga memang ini loh ada obat baru yang bisa menambal atau mengatasi penyakit lama yang nggak sembuh-sembuh gitu Mas Abdul ya. Nah terus terkait dengan gambaran ya oke. Berarti nanti kalau saya cermati dari penjelasan Ibu tadi di bab itu nanti kita boleh mengkritisi terkait model-model yang sudah itu Bu ya, malah harus itu ya mengkritisi. Sangat boleh, memang harus. Iya. Oke. Ya, Baik, apa nilai lebihnya? Saya memang kurang berani mengkritisi itu sebenarnya Bu ya. Sebenarnya sudah ada tapi saya kurang berani untuk mengungkapkan kritisismenya itu belum. Tapi harus berdasarkan data dan kajian-kajian yang kuat Mas Abdul, tidak berdasarkan dugaan kita saja gitu. Tidak boleh emosional ya, juga kan? Bu ya. Boleh. Iya jangan. Emang babi buta ada obat baru semuanya jadi jelek, nggak bisa begitu juga gitu. Jadi pas mestinya ada plus minus. Nah kekurangan dari model yang lama itu kita tawarkan model yang baru seperti apa. Nah itu sebenarnya itu yang harus menjadi warna yang kuat gitu. Dan hal yang dikembangkan oleh kita itu apa sih, dasarnya apa, teorinya apa, gitu ya kan? Sehingga bisa menguatkan keajaiban dari model konteks sensitif dan responsif ini ya. Kemudian gambaran ya di bagian akhir dari bab 1 kalau R&D itu kan biasanya ada spesifikasi produk yang dikembangkan. Nah itu sebenarnya juga tidak muncul dari awal. Ketika di bagian awal, ketika di bagian pendahuluan, itu gambaran produk itu sudah terlihat jelas. Gitu. Ini kan maaf belum ya, belum terlihat sama sekali ini. Spesifikasi produk yang dikembangkan. Nah tadi juga pertanyaan dari Mbak Prof Hesti, mana Prof Hesti? Kabur ya? Oh nggak ada. Kok kayaknya terang sendiri di sana siang ya? Terang benderang. Glowing, ya, kita di sini gelap kok, Prof Hesti. Iya Mbak Hesti. Nah ini di sini kan spesifikasi produk yang dikembangkan adalah berupa buku model konteks sensitif dan responsif. Pertanyaannya Mbak Hesti itu sangat menggelitik. Itu dipakainya kapan toh sama guru? Di kelas berapa? Kalau saya paling senang bertanya begitu. Di kelas berapa? Karena kelas rendah kalau kelas tinggi itu perbedaannya jauh gitu ya dari sisi penangkapannya. Ini sebenarnya bagaimana gambaran, sehingga apa dan bagaimananya itu sudah ada di latar belakang, bahwa si konteks sensitif dan responsif pedagogi itu mau ngapain anak-anak yang berasal dari keluarga yang ekonominya rendah. Itu Mas Abdul ya. Jadi nanti finalisasi saya dengan Prof Irin nanti melihat proposal secara utuh ya, dan mohon tolong masukan-masukan begini tolong dituliskan di bagian akhir ya, walaupun saya mencatat sendiri sini, tapi di bagian akhir sehingga nanti kita akan lihat bagaimana sebenarnya proposal yang sudah oke ya di bagian akhir. Gitu. Mas Abdul ada yang ditanyakan? Ya Bu, tadi yang tanyakan sudah saya sampaikan, tapi sudah cukup jelas itu yang Ibu Nda Rita sampaikan, memang seperti itu kekurangannya. Jadi saya juga menyadari itu, tidak ada argumen lagi dari saya. Baik. Terima kasih sekali Bunda Rita, Mas Wahdan dan Mbak Esti. Alhamdulillah sudah sadar. Ya, jangan-jangan nanti malah jadi kekuali nih. Apa Pak tadi? Science loh.
Cukup Mas Abduh? Bunda Rita cukup ya? Ya. Cukup Mas. Oke, kalau Sudah. cukup berarti kita geser ke Mas Ali Farudin tentang model blended learning kalau tidak salah. Nanti pembahasnya Mas Umar Yampap. Monggo Mas Ali Farudin, kami silakan untuk mempresentasikan. Mas Tolon, Mas Ibda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kami hormati Pak Wirin dan Bunda Rita, mohon izin untuk menyampaikan rancangan proposal saya. Baik, judul saya adalah pengembangan model blended learning berbasis gamifikasi sebagai upaya untuk mengoptimalkan motivasi dan partisipasi belajar peserta didik di sekolah dasar. Sama ini menggunakan RNT. Jadi latar belakangnya singkatnya adalah bagaimana di era digital ini ada berbagai teknologi, kemudian kita melihat bagaimana teknologi telah mendisrupsi berbagai aspek kehidupan manusia, dan salah satunya adalah di bidang pendidikan, dan teknologi informasi ini akan memiliki dampak yang positif dari berbagai kajian, terutama dalam mendesain suatu strategi pembelajaran. Dan beberapa hal yang bisa menjadi peluang dan positif dalam pembelajaran adalah menerapkan adanya blended learning. Namun beberapa kajian yang telah peneliti laksanakan dalam studi pendahuluan itu mendapatkan beberapa permasalahan, dan salah satunya yang nanti akan dikembangkan dan diambil dalam penelitian ini adalah masih adanya motivasi dan partisipasi belajar yang kurang maksimal, dan nantinya akan berdampak dalam proses blended learning ini mendapatkan hasil yang kurang maksimal seperti itu. Maka salah satu upaya atau strategi yang peneliti temukan dalam beberapa kajian yaitu dengan menggunakan konsep gamifikasi. Baik, sederhananya latar belakang penelitiannya adalah seperti itu, sehingga dalam identifikasi masalah yang kami temukan ada beberapa hal, salah satunya beberapa, yaitu yang pertama adalah kompleksitas ketercapaian hasil belajar siswa di sekolah dasar. Kemudian di era digital ini mayoritas sekolah dasar sudah terbiasa memanfaatkan teknologi informasi, terutama waktu lalu karena pandemi COVID-19 ini muncul beberapa strategi yang dipakai yang berbasis blended learning. Kemudian juga beberapa edaran dari Kemendikbud juga ada pembelajaran berbasis blended learning, dan itu belum dimaksimalkan dengan baik. Kemudian ketika banyak sekolah yang sudah melengkapi berbagai fasilitas IT-nya, seperti adanya sarana prasarana komputer, kemudian wifi atau fasilitas internet yang sangat mendukung, tetapi berdasarkan analisis belum maksimal dalam menerapkan atau menggunakan berbagai fasilitas IT ini dalam proses pembelajaran. Kemudian yang terakhir adalah rendahnya motivasi dan partisipasi belajar siswa dalam proses pembelajaran blended. Baik, maka berdasarkan hal itu, maka nanti akan dikembangkan suatu model blended learning berbasis gamifikasi. Sehingga dalam rumusan permasalahan penelitian ini adalah yang pertama, bagaimana mengembangkan model blended learning berbasis gamifikasi yang layak untuk mengoptimalkan motivasi dan partisipasi belajar peserta didik. Yang pertama adalah nanti akan mengembangkan model blended learning ini yang layak. Kemudian yang kedua adalah mengembangkan model blended learning ini yang praktis untuk diterapkan. Kemudian yang ketiga adalah mengembangkan blended learning ini yang efektif, artinya dapat sesuai dengan apa yang akan dikaji di awal, yaitu mengoptimalkan motivasi dan partisipasi belajar siswa. Nah, ini tujuannya menyesuaikan dengan
rumusan masalah tadi, yaitu yang layak, kemudian yang praktis dan efektif dalam mengoptimalkan motivasi dan partisipasi belajar peserta didik di sekolah dasar. Kemudian spesifikasi pengembangan. Jadi blended learning ini nanti akan terdiri dari prototipe model, sintaks, dan lain sebagainya yang terkandung dalam suatu model pembelajaran. Kemudian dengan menggabungkan antara blended learning dengan konsep gamifikasi yang nanti dalam pembelajaran online akan menggunakan e-learning berbasis Moodle dan mencoba untuk disinkronisasi dengan belajar.id, yaitu platform yang sudah disediakan oleh Kemendikbud, serta praktik mengikuti kurikulum Merdeka Belajar. Jadi nanti kurikulum yang akan dikembangkan, karena yang terbaru adalah kurikulum Merdeka Belajar, nanti menyesuaikan dengan isi dari kurikulum Merdeka Belajar. Kemudian nanti akan ada beberapa buku pendamping, yaitu tentang model pembelajaran blended learning, kemudian buku panduan bagi guru dan buku panduan bagi siswa. Ini mendampingi dalam mendesain model pembelajaran blended learning. Kemudian spesifikasi pengembangan lanjutnya adalah nanti e-learning yang digunakan ini dengan menggunakan learning management system atau LMS, yang nanti akan dikembangkan dengan beberapa artificial intelligence yang nanti akan mendukung dalam LMS ini dengan konsep gamifikasi. Yang terakhir adalah asumsi pengembangan. Dalam pengembangan ini adalah nanti siswa dapat mengoperasikan dan mengakses internet secara mandiri sehingga dapat mempermudah pelaksanaan pembelajaran online. Jadi nanti waktu uji coba, kemudian pelaksanaan dan lain sebagainya juga akan mencari sekolah yang memenuhi beberapa hal ini. Yang kedua adalah guru yang memberikan pembelajaran dengan menggunakan model blended learning ini sudah dapat mengoperasikan e-learning berbasis Moodle. Dan yang ketiga adalah fasilitas internet di sekolah dan beberapa nanti sarana prasarana yang memadai untuk bisa diterapkan kegiatan belajar mengajar dengan menggunakan konsep blended learning. Oke, demikian beberapa paparan singkat dari konsep penelitian saya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih Mas Ali Fahrudin. Selanjutnya pembahas monggo Mas Umar Yampap. Posisi di Papua atau di Jogja Mas Umar? Di Jogja. Jogja ya. Sinyal aman berarti ya. Silakan Mas Umar. Aman. Pak Ibda dengar? Dengar. Monggo. Oke, terima kasih atas waktu dan kesempatan diberikan kepada saya. Mungkin saya langsung saja. Pak Al, saya di latar belakang ini belum saya temukan rendahnya motivasi dan partisipasi belajar siswa. Nah, mungkin Pak Al bisa menambahkan lagi, mungkin berdasarkan data-data yang ada supaya mungkin lebih menguatkan lagi berdasarkan hasil penelitian sebelumnya ini. Karena saya di latar belakang ini belum temukan. Mungkin kurangnya motivasi belajar siswa pada pembelajaran blended learning. Salah satunya mungkin karena kurangnya penggunaan blended learning mungkin sehingga membuat rendahnya motivasi belajar siswa yang berdampak kepada hasil belajar. Karena saya lihat di identifikasi masalah ini kan Pak Al menyinggung juga tentang hasil belajar, terus di pembatasan masalah juga menyinggung tentang hasil belajar. Nah, sebenarnya sini harus Pak Al mungkin menyinggung juga di latar belakang, sehingga membuat rendahnya motivasi belajar ini juga berdampak kepada hasil belajar. Terus saya lihat tadi di latar belakang, Pak tadi menyinggung tentang terutama dalam meningkatkan motivasi dan keterlibatan. Nah, Pak Al mau pakai apa? Keterlibatan atau partisipasi? Harus konsisten. Oh iya, benar. Ya. Oke, terima kasih Pak. Saya tahu bahwa keterlibatan itu adalah partisipasi adalah keterlibatan. Memang saya tahu. Harus Pak Al harus lihat dulu ya, harus konsisten memakai keterlibatan atau partisipasi. Terus lagi di latar belakang juga saya melihat bahwa di sini Pak Al juga memakai peserta didik dengan siswa.
Nah, tadi saya bilang tadi, Pak Al, konsistennya gimana? Mau pakai peserta didik atau siswa? Nah, harus lihat di judul ya. Nanti Pak lihat mau pakai siswa atau mau pakai peserta didik atau siswa gitu. Nah, mungkin dari saya itu saja, moderator. Ya, keterlibatan dan partisipasi intinya ya Mas Umar. Ya. Terima kasih Mas Umar. Monggo teman-teman yang lain sebelum ke Bunda Rita. Karena harus ada keterlibatan dan partisipasi dalam proses perkuliahan ini. Siapa ini yang mau memberikan masukan ataupun penguatan? Sampun ngantuk kata si baik. Ya kayaknya sudah belum ada Bunda. Monggo Bunda Rita langsung. Waduh. Iya. Jangan masih jam 8. Disertasi orang yang lagi ngerti disertasi itu tengah malam paling cepat. Lebih hening. Iya lebih hening. Kok jam segini sudah ngantuk. Baik, Mas Ali Fahrudin, cukup menarik ya. Cukup menarik terkait dengan pengembangan model blended learning ini ya. Sebenarnya sudah diingatkan oleh Pak Umar, itu juga jadi pertanyaan, salah satu pertanyaan saya, masalahnya mana? Gitu. Ya. Terkait dengan motivasi dan yang dimaksud dengan partisipasi belajar itu artinya dia join ke sekolah atau aktif di dalam kelas atau apa gitu? Maksud saya itu apa namanya Bu? Nanti lebih cenderung partisipasi atau keterlibatan. Kayaknya lebih enakan partisipasi gitu. Artinya seringkali ketika konsep blended kemudian konsep yang berbasis e-learning itu mereka itu seakan-akan tanpa adanya dua arah gitu loh. Misalkan kita seperti ini itu hanya guru saja yang menerangkan gitu. Jadi siswa-siswa yang lain itu pasif. Iya. Jadi nanti tolong diartikan ya. Jadi ini kan kalau seandainya ada variabel seperti ini dan masih mengandung dua arti, berarti perlu dipertanyakan sebenarnya. Ya, belum jelas gitu maksud saya di depan. Mengatakan partisipasi belajar di sekolah dasar tuh kan ada tuh kalau di angka-angka dari Kemdikbud misalnya angka partisipasi belajar SD, artinya kan dia join di salah satu SD, bukan putus sekolah gitu. Jadi di sini diartikan bahwa memang partisipasi aktif dalam proses pembelajaran gitu ya. Kemudian tadi juga sudah diingatkan oleh Pak Umar ya, yang itu kemudian juga masih belum ada ya, terkait dengan yang selama ini dilakukan untuk mengembangkan motivasi dan partisipasi ini apa saja yang sudah dilakukan dan hasilnya seperti apa ya. Sekali lagi itu kita harus melihat permasalahan yang ada. Kemudian kita menawarkan obat yang baru atau obat yang melengkapi dari obat yang lama. Nah, selanjutnya pertanyaan saya juga ya, apa beda blended learning dengan yang biasa dilakukan? Kalau ini berbasis gamifikasi, bayangan saya gini, apakah guru itu ya, ini kan belum jelas nih gambarannya Mas Ali. Guru itu ngajar di sekolah ya, kemudian dia salah satu strateginya untuk variasi dia menggunakan game gitu, Nah, pertanyaan saya berarti di sini penelitian ini akan sampai membuat game itu atau prinsip game saja? Kalau sekilas saya sebenarnya ini sedang menggali mendalam lagi. Kalau saya lihat dari konsep gamifikasi ini memang ada beberapa pilihan atau beberapa konsep dalam penerapan desain game dalam pembelajaran. Kemudian maksud saya ini kalau di beberapa konsep game itu kan ada yang namanya intinya gini Bu. Jadi misalkan untuk mencapai tahap
selanjutnya atau tahap dalam learning management system itu, siswa harus menyelesaikan beberapa hal seperti itu. Kemudian itu satu misalkan. Yang kedua, ketika siswa bisa menyelesaikan beberapa hal yang akan ditentukan guru, itu nanti akan memiliki scoring. Kemudian nanti dalam scoring itu akan bisa bisa kita lihat tingkatan atau ketercapaian hasil belajar siswa, dan nanti akan muncul misalkan mungkin bintang atau apa dan lain sebagainya seperti itu. Jadi unsur-unsur game yang akan diterapkan dalam proses pembelajaran seperti itu. Iya, nampaknya masih harus diperjelas ya. Ya. Karena ini jadinya sangat luas sekali gitu. Ya, bayangan saya misalnya ya, ini ada pengembangan produk juga contoh ya, contoh untuk semacam media belajar ya, dan itu berbentuk game. Jadi guru itu harus bagaimana yang dikatakan blended learning ya, berbasis gamifikasi ini ya, itu gambarannya detailnya seperti apa sih yang harus dilakukan oleh guru dengan model ini. Dia harus bagaimana, kemudian kapan game ini muncul ya, bagaimana gambarannya sehingga itu bisa digunakan oleh guru itu gitu. Yang bisa mewadahi mungkin berbagai macam mata pelajaran yang ada di sekolah dasar. Nah, jadi mungkin kalau tidak sampai seluas itu pun harus ada pembatasan. Ya, kita melihat misalnya ada data terkait dengan motivasi siswa dan partisipasi belajar itu pasif ketika pelajaran sains, misalnya, ya, sehingga ada model game dengan tema tertentu, ya, yang itu bisa kita jadikan semacam entah itu lebih kepada strategi belajarnya, cara belajarnya ya, dengan menggunakan game tadi yang digabungkan dengan yang satu lagi, kan istilahnya tuh pakai blended nih di sini gitu Mas Ali. Jadi maksud saya sekali lagi harus skupnya itu sampai seberapa sih kita itu mampu membuatnya gitu. Nah, sehingga yang namanya model itu kan akan ditiru ya. Membuat model blended learning berbasis gamifikasi ya. Kalau misalnya kita ngomong bahwa blended learning adalah bla 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 bla, unsur-unsurnya begini bla bla bla, kembangkannya sendiri, enggak juga kan begitu. Tetapi ada contoh atau model ya, di mana bahwa model ini terbukti kan pengen dilihat dari kelayakannya, keefektifannya dan yang lain-lain ya, kepraktisannya ya. 3 kan biasanya kalau R&D itu yang dihasilkan produknya. Nah, itu seperti apa gitu. Kalau ini kalau menurut saya masih sangat luas dan pertanyaannya jadi banyak gitu. Ya. Dengan harapan bahwa ketika dia efektif ya, itu bisa dilakukan oleh guru dimanapun ya, untuk yang punya masalah terkait dengan motivasi anak didiknya, maksudnya peserta didiknya, dan partisipasi belajar. Jadi gambaran spesifikasi produknya ini apa? Kan ada nih, saya pernah membaca penelitian, jadi pengembangan model ya, model media belajar berbasis game ya, dan itu diletakkan di berbasis Android ya. Jadi dengan menggunakan game berbasis Android atau berbasis web, itu ada itu kayak gitu. Jadi dia betul-betul dan model ini tuh terlihat nyata gitu, gambarannya seperti ini tuh. Apa sih yang harus dilakukan guru ketika guru itu harus menjelaskan sesuatu tanpa game dan dengan game. Nah, gamenya itu akan membantu penjelasan dari apa yang diungkapkan oleh guru. Itu kalau tidak salah berbasis web ya gitu. Jadi gampang gitu loh. Ada juga kemarin berbasis Android, jadi artinya masuk di aplikasi HP gitu. Jadi ketika belajar ya, akan mudah membantu siswa itu memahami satu topik tertentu ya, dengan menggunakan game. Jadi ini nampaknya perlu diperjelas nih Mas Ali ya, arahnya itu kemana.
Begitu. Siap. Ya. Mas Indra, jangan tidur. Jadi moderator kok tidur. Monggo Prof Irin. Prof Irin itu baru besok apa ya? Baru itu sudah di Arab sih, jangan sampai besok. Monggo dipanggil. Prof Irin ndak bisa nganu nggih kados e. Atau kita lanjutkan, monggo teman-teman jika ada tambahan sebelum kita akhiri. 3 saja ini kayaknya teman-teman ya, hanya 3. Ada? Saya sih masih semangat Mas Indra. Saya juga semangat. Tinggal teman-teman aja. Mbak Hesti, Saya hanya melempar bola Mbak Hesti aja. langsung mau nangis begitu ya. Enggak malam Bu. Mbak Vera, Mbak Ani, siapa lagi ini? Mbak Hesti, Mbak Ulan, monggo jika ada. Pak Rois baru ketemu sekali, ini lagi tepar nih Pak Rois nih. Waduh, ini enggak. Nah, Prof Irin muncul. Suaranya masih mute, Bun. Assalamualaikum, saya nyimak sih dari tadi, tapi ya assalamualaikum. Tapi saya ditugasi mimpin rapat juga di LPPM, jadi saya ke telinga saya ngalor gitu. Jadi saya nyimak ya. Saya kira tadi sudah banyak masukan dari Prof Rita yang cukup kritis, dan saya kira dari segi judul sih lumayan ya, sudah lumayan. Mungkin yang catatannya mungkin sama, dari segi argumentatifnya memang masih perlu dikuatkan, dan itu hal yang paling penting ya, di latar belakangan argumentatif menjadi originalitas thinking kita ya, untuk melihat secara utuh, karena di latar belakang itulah keutuhan berpikir kita yang melandasi langkah-langkah selanjutnya. Jadi kalau di latar belakang aja nggak jelas, bagaimana kita akan melangkah lebih jauh ya. Jadi tadi saya cuma mendengarkan dan mengamati, sebenarnya masalahnya banyak yang menarik ya, cukup kekinian. Cuma tadi saya sepakat argumentatifnya masih perlu ditambahkan. Saya kira itu sih, kan masih bab latar belakang ya, tapi original thinking kita itu di situ. Saya juga kalau lagi bikin paper atau bikin paling susah itu ya. Tapi nggak apa-apa, kadangkala gagasan itu kan tidak selalu langsung jadi ya, bahkan nanti setelah proposal jadi aja mau ujian klien tuh latar belakang masih diobrak-abrik gitu oleh diobrak-abrik, karena kan perspektifnya berbeda ya. Mungkin Anda melihatnya dari angle yang A, yang sementara penguji melihatnya dari angle B ya. Jadi itu satu hal yang sangat wajar. Jadi kita nggak usah galau, biasa aja, dikritisi habis-habisan, senyum manis gitu. Kalau nggak gitu nanti susah kita mikir. Karena aku kan sudah bilang harus cinta mati itu sama si judul itu ya. Kalau cinta mati sama si judul ya dikritisi, kita lebih tertarik untuk mengeksplorasi. Saya kira nggak apa-apa, tadi Bunda udah kritiknya lumayan deh dari semua sudut ya. Ya saya suka, oh iya memang tidak mudah, tapi bukan punyanya Mas Abdul tadi juga sudah menarik, tapi penguatan argumentatifnya ditambah ya. Karena kalau judulnya itu sudah finally sudah masih bisa ditawar gitu. Itu pertanyaan kritisnya begitu, karena kadang-kala gini, judulnya kemarin judul-judulan, setelah jalan itu kayaknya judulnya nggak cantik lagi gitu ya. Terus banding-banding ke kantor yang lain itu sudah judulnya sudah galau itu. Ya, makanya kita jangan membanding-bandingkan boleh, tapi kita harus punya keyakinan ini sudah saya banget gitu loh. Karena banyak sekali mahasiswa itu tergoda itu bukan karena sesuatu yang tidak baik. Kadang tergoda sesuatu yang baik dan ada idealisme yang muncul. Nah, kalau itu memang dirasa, itu segera matur sama promotornya. Bisa promotor juga nggak suka kamu nggak konsisten dengan pikiran Anda, karena Prof Rita selalu bilang konsistensi itu sesuatu yang tidak mudah untuk membuat sebuah disertasi. Tidak hanya konsistensi dalam hal judulnya, tetapi dalam kita untuk menekunin yang kita konsistensi, karena perkembangan ilmu itu ternyata bergerak sangat eksploratif ya, akseleratif maksud saya, akseleratif, sehingga
kadang-kala yang kita baca itu nggak menariknya apa sih, kayaknya biasa-biasa aja. Nah, ketika godaan setan yang terkutuk itu muncul, itu godaan setan apa enggak? Dan kadang-kala Bu, saya tertarik, loh, kamu itu maunya gimana sih? Nah, kamu bingung gimana yang bimbing. Aku soalnya juga suka menghadapi yang kayak gitu. Kenapa ini aja belum mantap kok kamu sudah jatuh cinta yang lain? Nanti mikirnya nggak gampang itu loh. Jadi ada mahasiswa itu baca apa itu terus, ini kalau diganti ini gimana ya Bu nih? Ya kadang kan promotornya kalau nggak suka marah kan juga, ya aku bilang kamu pindah-pindah itu maksudmu apa? Ya kalau kita lihat itu lebih ini, kadang pindah tapi nggak jelas gitu loh. Jatuh cintanya sesaat kalau aku bilang. Ya, jadi ketawa Mbak Hesti. Bener nggak Mas Bahtiar? Udah lihat proposalnya sampai itu kok punyanya bukan apa-apa. Nah itu juga sering terjadi, apalagi dia punya standar ekselensi yang tinggi itu kadang-kala juga terpengaruh. Bukan berarti tidak boleh berubah. Silahkan. Kemarin saya nguji juga sih yang mahasiswa baru itu, diomongin sedikit aja sudah bingung, padahal kita cuma mancing-mancing loh. Kan memancing itu untuk melihat konsistensi berpikir Anda. Jadi Bu Rita tuh kalau didengarkan tuh tajam tuh, tapi saya pikir sedang nguji nih seberapa kamu itu paham tentang itu. Jadi bukan berarti tidak benar atau belum benar, cuma konsistensi dalam memahami itu. Jadi anak S3 itu adalah menjadi expert Anda memang membutuhkan satu keyakinan ya, keyakinan dari awal sampai nanti udah jelas, nanti di metodenya bingung enaknya apa loh, ini emang makanan gitu ya itu kaki. Nah kan itu kan kalau metodologi nanti kan cara menjawab masalah itu loh, bukan enaknya yang tepat mana ya. Sebenarnya kalau yang baik itu enggak ada, karena masing-masing punya kekuatan untuk melihat persoalan itu ya, kuantitatif atau kualitatif. Nah kualitatif aja saya nggak suka statistik, kamu nggak suka banget, nah itu salah lagi itu ya. Masa menyalahkan suka nggak suka, kenapa orang lain suka dengan pendekatan kuantitatif, jadi itu juga apa alasan yang kurang tepat. Ini karena setelah ini kan Bapak Ibu akan ditanting untuk yang kedua ya, teori ya. Nah teori itu menurut saya sebenarnya yang paling tidak sulit karena sudah ada menunya, sudah ada, tinggal cocok yang mana itu kan kalau teori. Tapi kalau pendahuluan itu betul tadi kata Prof. Rita, itu yang paling susah itu menurut saya, karena itu benar-benar kegalauan kamu yang luar biasa gitu loh. Latar belakang masalah itu kan kegalauan yang luar biasa. Nah kalau kajian teori itu tinggal seberapa sih eksplorasi yang Anda lakukan, dan itu pilihannya banyak. Cuma nanti jangan sekedar memilih, kalau udah S3 ya Prof ya, itu dialog terhadap pilihan itu. Kok aku suka ini, teorinya ini, nah itu. Dan jangan lupa grand teorinya apa gitu ya. Itu aja sih. Nanti setelah ini kan yang sudah presentasi hari ini kan mulai memikir nih Mas Abdo, teorinya apa ya? Kok nganggo teori gue apa? Nah itu yang bagi mau muncul nggak usah galau juga, karena statement problematik itu apa ya, masing-masing punya kekuatan yang berbeda. Semakin banyak baca, semakin bisa melihat persoalan itu lebih komprehensif. Tapi kalau semakin sedikit bacaan itu biasanya, atau pengalaman, biasanya ngelihat masalahnya masih, kalau dalam bahasa Bu Rita itu masih luarannya, belum sampai tingkat kedalaman kali ya. Ya itu aja sih menurut saya. Jadi nggak apa-apa kan, kita masih saling belajar. Dan saya sama Bu Rita tugasnya adalah buat Anda punya critical thinking yang lebih kuat dibandingkan sebelumnya. Saya kira tadi masukannya Bu Rita anggap aja sebagai sebuah feedback, dan seorang dokter itu harus legowo terhadap feedback. Jangan kan dokter profesor aja ditunjuk-tunjuk ya ditunjuk-tunjuk, tahu nggak Pak? Nah kalau cuma ini kurang apa ini ya, oh ya terima kasih, itu aja, itu masih, jadi nggak perlu, karena dari situ kita banyak belajar banyak hal yang buat kita lebih kritis aja sih. Itu aja sih penguatan saya. Mohon maaf tadi saya meskipun sekarang kan multi talenta ya, mukanya mimpin rapat tapi telinga sayanya melihat perdebatan yang luar biasa. Ya tadi saya ya, enggak, ini lagi mimpin 7 kelompok sedang bikin satu PKM
di satu proyek untuk apa desa binaan menjadi desa emas. Jadi kita ngumpulin tokoh-tokoh tadi. Saya bagian mengarahkan, jadi ya nggak bisa nanti kalau tugasnya sekretaris ya macam-macam. Saya kira itu, mohon doanya, mohon. Saya baru berangkat besok pagi, jadi ini Besok pagi pagi ya, tadi insya Allah packing dan alhamdulillah sudah ditunggu sama guru-guru di sana. Mudah-mudahan manfaat dan barokah, dan mudah-mudahan yang muda juga jangan kalah sama yang tua ini, berani untuk memberikan berbagi. Nanti sama Prof Burita ya, nanti aku sampaikan itu apa. Kita akan kumpulin semua Prof, Mbak Rita, semua datang itu dari Mekah. Nanti kita ngobrol sama Pak Sutekno. Terima kasih semuanya. Selamat monggo Hatur nuwun. Selamat jalan Bun. Ya, makasih. Lancar semuanya dan kembali dengan sehat selamat. Allahumma amin. Yes. Saya boleh live ya, aku tak lanjutin yang lain. Iya, monggo. Waalaikumsalam. Silakan Mas Ibda meninabubukan yang semuanya ini. Terima kasih Prof Irin, tadi sudah live ya, banyak sekali hal baru yang tentu kita dapatkan dari Bunda Rita, termasuk penguatan dan mungkin ya bahasanya itu bombong dan bimbing, bahasa Jawanya itu. Ada segi aspek kedalaman, tapi juga kita diberikan motivasi yang luar biasa dari pertemuan malam ini. Terima kasih guys, cukup sekian pertemuan pada malam hari ini. Jika ada tutur kata dan tadi saya tinggal terlalu lama mungkin untuk ke toiletnya, saya mohon maaf, dan kita berjumpa lagi besok Jumat gitu. Jumat ya. Jumat nanti kayaknya yang cowok-cowok agak sedikit live duluan mungkin Bun yang mau Jumatan, tapi kayaknya bisa mepet, enggak apa-apa, nanti kita sesuaikan. Terima kasih atas waktunya Bunda Rita sekali lagi, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Ibda, terima kasih presenter dan semuanya. Terima kasih Bu Rita, terima kasih. Izin live. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duh.